Bab 108. Miki wanita yang pernah dipanggil Basten. Canari yang masih marah dengan sapaan wanita panggilan itu tadi siang kepada Basten. Dia tidak peduli dengan setiap ucapannya. Apakah hal itu membuat Basten takut dengan keberadaan ayah mertuanya di depannya? Atau tidak? Yang pastinya Canari berkata apa yang membuat ia marah. Sementara Basten mulai cemas ketika Canari menyebutkan mantan. Bilang aja mantan, susah amat sih. Ucap Canari yang masih marah. Lah, kamu punya mantan ya Bas? Sahut Altar terkejut. Pasalnya ia salah satu sahabat Basten yang tahu kisah masa lalu Basten yang tidak pernah pacaran. Namun untuk memberikan jajan wanita malam, iya. Gua juga gak ingat betul loh Altar, siapa wanita itu. Dengan terpaksa Basten berkata jujur dengan wanita yang sangat familiar itu. Dia gak mau membela diri. Siapa yang kamu bohongi? Jelas-jelas wanita itu tadi bintang panggilan, bintang sabun. Malah pura-pura lugu tidak tahulah. Aneh. Sahut Canari benar-benar marah saat mengingat keriangan wanita itu saat menyapa suaminya. Dengan cepatnya Basten memutar otaknya dan langsung teringat dengan wanita itu. Ternyata dia salah satu di antara beberapa orang wanita malam yang terakhir membuat Basten mempercepat ritme permainannya saat itu, sebelum ia menikah dengan Canari. Altar langsung menebak Miki. Dengan nada datar. Apakah kamu kenal dia? Apa dia teman kalian, atau siapa? Kali ini Ibu Shirley yang bertanya. Oh tidak juga tante. Cuma dia itu. Altar langsung menghentikan ucapannya saat melihat tatapan Basten yang seraya akan membakarnya hidup-hidup. Iya, cuma saat itu dia pernah datang di kantor untuk ngelamar pekerjaan. Tapi entah mengapa dia ditolak sama pengusaha muda ini. Alasan itu pun akhirnya masuk akal Ibu Shirley. Tapi Canari masih tetap terlihat cuek. Oh. Berarti karena itu makanya dia bisa mengenalmu. Ucap Ibu Shirley sambil menatap Basten. Basten tersenyum dan mengangguk, walaupun dalam hatinya sudah siap menerima apa hadiah yang akan diberikan oleh ayah mertuanya. Berarti kamu cemburu sama suami, dengan wanita yang pernah mengenal dia dulu. Ibu Shirley mulai memberikan nasihat kepada Canari yang masih ngambek, nak. Semua orang punya masa lalu, dan apalagi ini masa lalu yang tidak begitu penting untuk dijadikan alasan marah, ngambek atau apalah. Dan apakan perhatian yang diberikan Basten untukmu belum cukup untuk membuktikan bahwa kamu adalah wanita berharga dan berarti dalam hidupnya. Panjang lebar sang ibu memberikan nasihat, memberikan pemahaman. Namun Canari tetap tidak meresponnya, ia malah fokus menggonta-ganti siaran TV. Canari, jawab ibu. Sentak Ibu Shirley sambil meraih remote di tangan Canari dan mematikan TV. Amarah Ibu Shirley satu pun tidak ada yang berani merespon. Semua terdiam bahkan suaminya pun kalau Shirley lagi marah, tidak berani membentak atau menasehatinya. Kamu sampai kapan begini terus dikit-dikit marah, dikit-dikit kesal. Ibu takut jika kesabaran suami kamu habis menghadapi sikap kamu yang seperti begini-begini terus, lalu dia mencari perempuan lain. Ingat apa yang ibu bilang ini. Gak ada artinya. Amarah Ibu Shirley semakin naik level ketika melihat putri bungsunya itu tidak peduli dengan perkataannya. Tiba-tiba Canari memeluk ibunya dan meneteskan air mata setelah mendengarkan ucapan keemosian ibunya. Mama jangan bilang begitu.
Ucap Canari dalam pelukan ibunya. Makanya, kamu harus belajar bersikap dewasa. Belajar menerima masa lalu suamimu. Kamu itu bukan lagi anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Bentar lagi kamu akan menjadi seorang ibu. Lagi pula kalian bukan dinikahkan tiba-tiba. Sebelumnya kalian sudah saling mengenal karakter dan masa lalu satu sama lain. Kali ini sepertinya Ibu Shirley menjadi sumber nasihat untuk Canari. Mendengarkan ucapan sang ibu mertua, Basten merasa tersudutkan. Sebabnya pada dasarnya ia adalah seorang lelaki yang telah menjelajahi berbagai bentuk pulau wanita panggilan. Wanita Pemu Asterisas. Aku juga tidak tahu, Bu. Padahal beberapa kali sebenarnya kalau kami bareng, selalu ada wanita yang menyapanya. Tapi entah mengapa tadi itu saat disapa wanita itu, aku langsung terbawa emosi dan marah. Ucap Canari terisak-isak dalam pelukan ibunya. Ya udah, aku minta maaf. Kamu jangan mewek lagi. Lihat tuh bedak sama lipstiknya, mulai hancur karena air matamu. Basten berpindah tempat duduk mendekati istrinya dan menenangkan hati istri yang tengah kecewa sampai menangis karena sapaan wanita itu. Gak ada minta-minta maaf segala. Aku gak suka dengernya. Canari masih protes. Terus kamu kenapa marah rupanya? Apakah wanita itu tadi menggoda suamimu? Atau dia tadi menarik tangan suamimu? Tanya sang dengan lembut dengan si bungsunya. Canari menggelengkan kepalanya. Gak tahu, Bu, aku merasa gak sebanding aja dengan penampilan wanita itu. Sampai dia sangat kelihatan sangat riang. Basten semakin bingung bagaimana cara menenangkan hati Canari yang semakin menangis terisak-isak dengan air mata yang sangat deras mengalir di pipinya. Udah deh, sabar. Velty menepuk pundak adiknya yang tak henti menangis. Aku gak mau disabarin. Canari berontak dengan menggerakkan tubuhnya. Terus aku gimana nih? Gimana caranya untuk membuat kamu berhenti menangis? Kali ini Velty mengusap tangan adiknya. Atau kakak pecat aja Kak Basten jadi suamimu. Velty masih berusaha menenangkan adiknya. Basten pun menatap tajam Velty setelah ia menggelakari adiknya dengan perkataan seperti itu. Masa dipecat? Entar adik lu tersiksa gak dapat sentuhan dari gua. Batin Basten. Bitisa. Seru Ibu Shirley tiba-tiba memanggil salah satu pembantu mereka dengan keras. Sampai membuat semuanya terkejut. Bahkan Bitisa pun ketakutan saat menghampiri Ibu Shirley. Pasalnya Bitisa ini suka menggoda salah satu duda muda penjual sayur keliling kalau dia beli sayur. Dan pikirnya Ibu Shirley udah melihatnya lagi menggoda duda muda. Iya, Bu. Tanya Bitisa gugup. Tespek kemarin yang kamu beli masih ada kan? Tanya Ibu Shirley. Bitisa semakin gugup. Ada, Bu. Dengan bibir yang gemetar. Ambil cepat. Bawa sini. Suruh Ibu Shirley dengan nada yang sangat keras dengan amarahnya. Semua yang mendengarkan sentakan keras Ibu Shirley, memilih diam dan menantikan apa rencana yang sedang dirancang Ibu Shirley. Beberapa saat kemudian, Bitisa datang dengan penuh ketakutan, sambil membaca kantong plastik yang berisi dengan kotak tespek. Ini, Bu. Bitisa menyerahkan kantong plastik tersebut. Dengan cepatnya Ibu Shirley mengambil kantong plastik tersebut. Namun belum dibuka Ibu Shirley kantong plastik tersebut, tiba-tiba Bitisa mengejutkan mereka. Maafkan aku, Bu. Ucap Bitisa membuat Ibu Shirley dan yang lainnya terkejut.
Bahkan menatap Bitisa pun mereka semua kompak sambil mengerutkan keningnya masing-masing. Semua diam, dan menunggu penjelasan dari ucapan yang barusan diutarakan oleh Bitisa. Lanjut ke bab berikutnya. Jangan lupa supportnya ya guys.